dan Brigadir Joshua yang sudah diumumkan langsung oleh Kapolri semalam. Masih ada para narasumber di studio, ada Yonatan Andre Baskoro, salah satu anggota dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Kemudian ada Hermawan Sulistyo dari Kapus Kamnas Universitas Bayangkara, serta Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Mas Kiki, betul hanya bisa sampai jam 8, boleh sampai jam 8 lebih 10 kira-kira? Iya, karena sedikit lagi ya. Saya jadi pemateri di Lemhanas di Gorok nanti saya di sana. Oh, kan ada buktinya. Saya di Kompas TV sebentar gitu kan, ada buktinya nanti. Sedikit nanti ya. Kompas TV di block out. Mudah-mudahan enggak deh. Saya izin deh sama Lemhanas minjem Mas Kiki sebentar. Jadi saya ke Mas Kiki lebih dulu. Okay. Perkembangannya sudah sampai sejauh ini, apa yang terjadi sebenarnya juga saya rasa sudah bisa diterima oleh publik, tinggal motif. Nah, ada beberapa hal yang menjadi concern karena ini, anggaplah rekaman CCTV di tempat kejadian mungkin masih dicari atau mungkin sudah rusak, betul-betul pada saksi-saksi kunci. Ibu PC, Barada, Eliezer, Brigadir R, begitu. Nah, menurut Mas Kiki, ini semua apa yang harus dilakukan sehingga kemudian nanti motif ini sebenar-benarnya bisa terjadi? Sehingga pertanyaan-pertanyaan Mas Kiki tadi sampaikan, betul nggak FS betul-betul ada di TKP dan lain-lain? Kan sebenarnya bisa jadi sudah disampaikan oleh para saksi begitu, yang sudah membuat curhat melalui tulisan, begitu kata kuasa hukum dari masing-masing seperti Barada, Eliezer. Mas Kiki, jadi apa yang harus dilakukan agar semua ini sekarang sudah terang, biar benderang begitu? Enggak juga. Kenapa? Harus ada bukti-bukti fisik. Yang cilaka ini kan publik itu kalau satu orang saksi ngomong langsung percaya gitu. Ya. Nah, kalau berubah kemudian tidak percaya. Lalu ada ketidakpercayaan. Ini masalahnya masalah trust. Kalau kita ingat ya, peradilan O.J. Simpson di Amerika, itu setiap hari itu kita diaduk-aduk. Saya 1,5 tahun mengikuti perkembangan itu setiap hari. Hari ini saya bilang, oh jaksanya benar dengan bukti-bukti yang ada. Besoknya, oh pengacaranya benar gitu. Besoknya lagi, oh ternyata jaksanya benar. Dan itu 1 tahun lebih diaduk-aduk kita. Nah, ini peristiwa Sambo ini mirip itu gitu loh. Kenapa? Apalagi ini menyangkut dimensi-dimensi susila, sama seperti kasus OJ dulu juga dimensi susila karena OJ Simpson-nya ngintip mantan istrinya itu kan gitu di rumahnya. Nah, jadi ada keengganan di ruang publik, sementara di belakang itu ada masalah distrust, ada masalah trust. Nah, dalam hal itu masih panjang. Tetapi untuk menentukan derajat keterlibatan dan dosa setiap orang yang sekarang ini sudah ditahan itu, gitu. Satu. Yang kedua, melebarnya sampai di mana ini, kan gitu. Apakah orang yang membantu Sambo menulis pembelaan pasca kejadian juga terlibat, bisa dikenakan hukuman? Ini kan belum tahu kita. Nah, yang terakhir, yang lebih struktural bagi saya adalah what can we do setelah ini ya dengan reformasi polisi. Saya menyarankan, karena ini kuncinya adalah persoalan tafsir tentang diskresi. Diskresi itu adalah kewenangan untuk mengambil keputusan yang melekat pada setiap anggota polisi. Nah, ini prinsip polisi, jangan didorong-dorong, wah ini komandannya melindungi. Tidak, justru karena ada prinsip diskresi, maka penyidik yang melakukan olah TKP menyalahgunakan kewenangan ini, gitu. Nah, tetapi bukan salah kewenangannya sendiri. Jadi kalau didorong reformasinya ke arah sana, kita setback dalam democratic policing, gitu. Baik, Mas Kiki, masukan yang menarik di bagian kedua tadi atau nomor 2 yang Mas Kiki sampaikan berkaitan dengan begitu banyak pihak
dari internal kepolisian yang sekarang diperiksa berkaitan dengan dugaan dan sudah ada yang terbukti melanggar kode etik dan mungkin ada unsur pidananya nanti. Nah, ini yang menjadi perhatian juga. Mudah-mudahan ke depan kasus ini harus menjadi batu loncatan bagi perbaikan di internal kepolisian. Mas Kiki, saya pamitkan Anda supaya Kompas TV tidak ditutup oleh teman-teman dari Lemhanas. Selamat memberikan materi. Kita ketemu lagi sambil terus berjalan. Kasus ini mungkin masih akan terus kita ikuti. Selamat pagi, salam sehat Mas Kiki. Ya. Terima kasih. Itu suruh nyanyi lebih banyak aja Edwin tuh, tahu banyak. Oh begitu ya. Yo, terima kasih. Ya. Nah, sebelum ke Bang Edwin dari LPSK, saya ke Bang Yonatan sedikit. Saya mohon maaf kepada keluarga yang mungkin menyaksikan juga Kompas TV pada hari ini ya Bang Yonatan. Tapi saya ingin tahu begitu. Kan masih ada dugaan-dugaan seperti misalnya pelecehan seksual atau apapun yang berkaitan dengan, saya meminjam istilahnya Pak Mahfud, sensitif dan materi orang dewasa begitu ya. Apakah pihak keluarga bersama tim kuasa hukum ini sudah mengetahui dan pernah membahas ini, ada kemungkinan kalau saya menjadi keluarga dari almarhum Joshua, ada kemungkinan terburuk hal-hal yang mungkin saya menyebutnya tidak baik dilakukan oleh almarhum begitu kira-kira. Nah, ini bagaimana tanggapan keluarga untuk melihat kemungkinan hal-hal semacam ini nanti terungkap? Ya. Bang Yonatan. Baik Mas Bayu, kami keluarga sebetulnya sudah hancur ya. Kami begitu teramat sedih karena kami anak kami Brigadir Yosua, almarhum, dihabisi oleh keluarga sendiri dan secara bersama-sama lagi Mas. Yeah. Kemudian seperti kita ketahui bersama, almarhum Brigadir Joshua ini hanyalah seorang ajudan, Mas. Ya. Apakah mungkin ya seorang ajudan ini berani melakukan hal-hal yang tidak benar lah terhadap komandannya, terhadap seorang jenderal maupun istrinya? Kalau memang masih ada terus tuduhan-tuduhan seperti itu, buktikan. Kami juga mendorong call data record itu ya, semuanya itu bisa diuji secara digital forensik melalui scientific crime investigation ini. Karena di situ ada kunci-kunci pemecahan kasus ini dan apa yang sebenarnya terjadi mungkin di sana. Betul. Seperti yang sudah ditemukan oleh teman-teman dari lembaga lain, raw materialnya itu sudah ada dan sedang ditelusuri, begitu Mas. Ya, oke. Mudah-mudahan semuanya jadi terang benderang dan keluarga siap menerima apapun, itu sudah pastilah ya. Karena yang penting ini semua diungkap setransparan mungkin, begitu ya. Nah, Bang Edwin, LPSK ini menjadi perhatian sekali nih karena ada saksi-saksi kunci saat ini, walaupun memang harus ada bukti-bukti lain secara fisik dan lainnya menguatkan keterangan para saksi, tapi para saksi inilah yang sekarang membuka kotak-kotak Pandora dari kasus ini begitu. Nah, situasinya sekarang kalau boleh tahu untuk yang mengajukan kan masih Barada Eliezer dan Ibu PC. Sementara apakah Brigadir RR juga sudah mengajukan diri atau apa, dan statusnya masing-masing dari permohonan tersebut? Bang Edwin, bisa disampaikan? Ya, di awal ketika tanggal 13 Juli, 3 hari setelah pengumuman Polri itu, kami kan bertemu dengan FS ya. Di Propam ketika itu. Itu udah ketemu tuh ya? Oke. Iya. Dan di pertemuan itu ada pernyataan juga untuk akan diajukannya permohonan perlindungan bagi R dan K. Saya sebutnya R dan K saja. Tapi kemudian yang konkret mengajukan permohonan dan kami sudah bertemu adalah Barada E. Baik di tanggal 13, tanggal 16, dan 3 pertemuan lainnya di LPSK gitu loh. Beserta Ibu P ya. Gitu. Jadi sama saja juga kami pada minggu kedua dari pasca pengumuman kan kemudian pihak keluarga Joshua melaporkan pembunuhan berencana ya ke Barreskrim gitu loh. Kami juga sudah berkomunikasi kepada kuasa hukum maupun Bapak almarhum Joshua. Kami membuka diri kalau memang membutuhkan perlindungan, tentu akan kami proses gitu loh. Namun memang sejauh ini belum ada
mungkin Bang Jonathan bisa menyampaikan kepada pihak keluarga dan teman dekat dari almarhum Joshua, ya. Kami kalau diberi kesempatan kami akan menjelaskan bagaimana perlindungan itu dan apa saja yang bisa kami lakukan untuk memberikan ketenangan, rehabilitasi dan perlindungan buat keluarga Joshua termasuk dalam proses hukum. Okay. Jadi sejak awal memang LPSK melihat memang ada beberapa yang janggal ya. Walaupun juga kami kan menahan diri untuk tidak mencampuri. Yang kemudian baru kami sampaikan ketika Baradae sudah dinyatakan tersangka. Jadi supaya tidak mendahului kita tunggu tersangka dulu. Ya, waktu itu kita sampaikan Baradae itu bukan ADC, tetapi driver. Gitu. Baradae baru dapat pistol November 2021. Jadi kalau dikatakan dia ahli tembak jauh. Dia tidak masuk klasifikasi kemampuan kelas 1. Gitu. Ya, jadi itu kan bisa dilihat dari latihan segala macam. Kalau dia jago tembak Mas Bayu, dia akan jadi aset Polri. Dia akan ikut perlombaan-perlombaan gitu. Gitu. Jadi itu. Jadi kemudian kami sudah sampaikan bahwa jarak tembaknya dekat gitu loh. Oke. Jadi kami punya banyak fakta, informasi, data yang kami peroleh melampaui 2 pemohon yang mengajukan karena kan kami melakukan investigasi. Dan bisa kami percaya bahwa informasi yang kami peroleh itu kredibel dan kompeten ya, baik orang yang maupun datanya. Yang kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa kami tidak terkejut dengan pengumuman dan kami mengapresiasi ya. Ya apapun yang tadi termasuk yang disampaikan Kabar Eskrim sudah menjadi pengetahuan kami, hanya saja secara prosedur kami harus tetap melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam proses pengajuan permohonan oleh pemohon. Oke. Sedikit saja, saya tahu bahwa banyak hal yang belum bisa diungkapkan oleh LPSK karena untuk kepentingan justru untuk kasus ini, karena ada bagian-bagian yang atau lembaga-lembaga lain begitu. Tapi dari pernyataan Pak Mahfud MD Menko Polhukam bahwa kasus ini sensitif, materi orang dewasa, LPSK sudah melihat itu juga dari sejak awal saksi-saksi kunci ini bercerita, menyampaikan cerita kepada LPSK. Itu saja saya pengen tahu, sama atau tidak? Ada. Oke. Ya, memang ada hal itu yang diduga yang mengarah kepada motif ya. Mengarah pada motif lah, itu aja dulu. Baik. Oke, dimengerti Bang Edwin. Saya ke Bang Yonatan. Kita sempat nanya tuh sama salah satu tim dari kuasa hukum Bang Yonatan, Bang Martin waktu itu ke sini, mengapa belum mengajukan diri sampai ke LPSK begitu. LPSK membuka diri dan apakah memang sampai saat ini keluarga dan mungkin juga diketahui oleh tim kuasa hukum almarhum Joshua, keluarga almarhum Joshua, Vera, teman dekat juga masih menerima ancaman atau sesuatu yang tidak mengenakan sampai saat ini? Dan ini saya tahu dijaga betul oleh keluarga besar almarhum Joshua dan juga tim kuasa hukum. Tapi sampai sekarang situasinya seperti apa? Sejauh ini aman Mas Bayu, belum ada lah ancaman. Syukur, kita bersyukur banget. Lalu kenapa kita juga tidak meminta perlindungan kepada LPSK atau belum ya? Atau belum, karena memang yang pertama itu Mbak Vera ini belum siap untuk jauh dari keluarga, karena itu juga salah satu persyaratan mengajukan. Kalau nanti diputuskan untuk bisa dilindungi kan betul-betul nanti harus dalam perlindungan LPSK dan bisa saja terpisah dari keluarga, begitu kan? Kalau soal itu bisa disepakati Mas Bayu. Oh, bisa ya? Itu yang pertama Mas. Yang kedua, kami juga masih belum percaya begitu. Apalagi kita sudah tahu ini semua kasus direkayasa, wajar ya kami keluarga tidak sepenuhnya percaya begitu. Apalagi yang mengajukan ke LPSK juga salah satunya yang melapor almarhum ya, begitu. Jadi bagaimana kami begini? Jadi lebih baik kita terbayang ada keraguan itu begitu ya. Nah, dan Bang Edwin, hal semacam ini wajar saja bagi LPSK, tetapi komunikasi tetap bisa dilakukan kan? Kapanpun pihak keluarga atau teman dekat dari almarhum Joshua
kemudian memohonkan perlindungan dan lain-lain, saya yakin LPSK akan terbuka ya. Mas Bayu dan Bang Jonathan, ya. Memang dalam kaitannya dengan perlindungan, itu yang paling krusial adalah masalah ancaman ya. Apalagi khususnya kalau ancaman keselamatan jiwa. Gitu. Artinya salah satu pertimbangan utama ya. Ya, itu konsentrasi kami. Tapi yang lain yang mungkin Mas Bayu, Bang Jonathan, dan keluarga almarhum Joshua serta teman dekat dari almarhum Joshua patut pertimbangkan. Kami itu bukan hanya perlindungan fisik terkait dengan ancaman keselamatan jiwa, tapi perlindungan itu adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan buat saksi dan korban. Ada program yang disebut program rehabilitasi, Mas Bayu. Jadi kami bisa, kan yang Bang Jonathan yang mungkin sudah bertemu, sudah berinteraksi sama pihak keluarga ya. Artinya kan kehilangan anak ya. Udah kehilangan anak dari peristiwa tragis, kemudian juga dengan tambahan tuduhan melakukan asusila, itu kan juga menjadi pukulan buat orang tua, terutama ibu. Dan kami punya rehabilitasi medis, Bang Jonathan, ada rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial. Hal ini bisa diakses juga oleh korban, gitu. Jadi oleh saksi korban atau keluarganya, untuk kami bantu memulihkan situasi psikis lah yang sejauh ini kita lihat ya. Itu bisa kami lakukan segera supaya orang tua dari almarhum Joshua dan teman dekatnya juga ya lebih cepat lah untuk pemulihan situasi psikis ya. Begitu Mas Bayu. Ya, baik. Itulah yang ditawarkan oleh LPSK dan mudah-mudahan ini semua nanti ada komunikasi yang baik sedemikian rupa jika memang sudah dibutuhkan dan lain-lain. Setahu saya selain Bang Jonathan, ada Bang Martin pada waktu itu menyatakan tidak tertutup kok kemungkinan untuk bisa berkomunikasi dengan LPSK untuk keluarga maupun Mbak Vera ya, kira-kira begitu. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Bang Edwin, kita masih akan terus komunikasi berkaitan dengan perkembangan kasus ini. Juga Bang Jonathan, salam untuk keluarga ya, dan juga seluruh tim. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama, terima kasih banyak. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ya, dan saudara, selanjutnya kami akan jeda. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Kami segera kembali untuk Anda. Valentina Sitorus akan hadir untuk memandu Sehat di Tengah Pandemi sesaat lagi.